Gitu ya. Gue sih sebetulnya bicara di sini bukan masalah pro Saddam atau anti Saddamnya, yang gue masalah tentang keilmuannya. Perpustakaan-perpustakaan dibombardir, hancur semua buku-buku. Irak itu kalau kita lihat sejarah dia sumber kota ilmu gitu. Ya, nggak bisa dipandang sebelah mata. Ada Basra, ada Kufa. Ini kiblat bahasanya nggak sama ini. Ya. Yang satunya metafora, satunya harafiah. Kalau gue gimana? Gue campur. Ya Basra kita pakai, Kufah kita pakai. Karena ada saatnya kita berbicara dalam perspektif harafiah, ada yang metafora gitu. Ya. Oke. Oke ya. eh Tabut, lu tahu ya tabut ya? Tabut. Ini kalau nggak salah tulisannya ya. Tabut. Kanjeng Nabi Musa dapat 10 perintah Tuhan atau dasatita, kalau bahasa sastranya dasatita ya, Ten Commandment. Itu kan dimasukkan dalam tabut ya. Tabut itu kalau ke Indonesia kita yang Melayu itu bisa peti, bisa kotak. Ya. Nih. Ini rusaknya tafsiran-tafsiran itu karena para mufassirin itu nggak memperhatikan ini. Ya. Ya. Apakah peti itu dipahami secara harafiah atau metafora gitu? Rusaknya di sini. Gue nggak ngurus mau mufassirin siapa, mau lu ajukan sini. Ya, gue nggak ngurus. Ya, mau kamu ketemukan Gus Bedi, ya, sini. Nggak apa-apa, lu pilih, lu sebut siapa yang di YouTube itu siapa? Ketemukan gue. Kalau lu kurang puas, ya gue gregetan aja. Jadi umat itu nggak tercerahkan karena pemahaman-pemahaman yang disampaikan ketika sang mufassirin menafsir terjemahkan Al-Quran sudah terkontaminasi pemikiran Bible. Itu yang dimaksud Israiliyat. Gue sendiri yang Bible itu makanan gue aja, gue nggak mau terkontaminasi ketika membaca Al-Quran kok. Gitu loh. Makanya kan gue selalu menolak. Yang dahulu itu belum tentu pasti benar. Kebenaran itu kalau dahulu benar, sekarang benar, besok ya benar. Nggak hanya ulama-ulama terdahulu itu benar. Terus kita sekarang nggak boleh berpikir, nggak boleh mendekonstruksi, hanya mengikuti apa kata ulama. Ya, ulama itu bukan nabi. Ulama itu nggak maksum. Jadi kalau lu punya ulama gue kritik, lu nggak usah sakit hati gitu loh. Biasa saja. Kalau nggak terima ulama lu ketemukan gue di mana, kapan, gitu aja. Selama pertemuan itu dalam basic akademis ya, diskusi, monggo-monggo aja, gue nggak ada masalah. Kalau gue salah ya gue taslim. Gitu. Nggak ada urusan gue ya. Itu kan di TV-TV kan banyak ulama-ulama mufassirin tafsir yang terkenal beken-beken itulah. Ya, nggak ada urusan gue sama dia. Dia mau tanya lagi, mau gue uji di sini. Apa yang dia pahami tentang tabut? Gitu. Oh Gus Budi sombong amat. Oh, goblok lu. Gue itu nggak sombong, gue itu percaya diri. Kenapa gue percaya diri? Karena gue belajar. Memang sih percaya diri dan sombong itu beda-beda tipis. Gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lanjut ya, masih 39, ada 20 menit lagi. Ya. Diksi tabut itu ya, tabut itu kalau kita terjemahkan ke Indonesia bisa peti, bisa kotak. Jadi tinggal mau ambil peti atau kotak terserah lu lah, suka-suka lu ya. Sekali lagi, tolong bantu tap-tapnya ya supaya nggak dirungkat sama TikTok. Gue
habis subuh kasih komen, ada saudara kita yang di Finlandia komen gue dihapus TikTok katanya melanggar ketentuan. Melanggar yang mana? Gue ngomongnya juga bagus, nggak menyinggung sana sini. Nggak tahu juga gue kadang-kadang. Karena kita berhadapan dengan mesin. TikTok itu kan mesin ya, dia diprogram oleh yang memprogram. Kecuali ada orang kita bisa telepon, salahnya di mana gitu. Akhirnya ya sudah kan dihapus. Gue ngunggah video waktu gue wudu. Ada dulu awal-awal gue main di TikTok. Gue wudu, gue unggah videonya, dihapus juga. Kata nggak memenuhi syarat TikTok. Aduh repot. Semoga TikTok dengarlah ini ya, supaya jangan begitulah ya. Kasih yang jelas, yang boleh mana, yang nggak boleh mana gitu. Kita nanti ikut aturan mainnya. Kadang-kadang kan kesel kita sudah berkreasi, kreator ya, kreasi bagus-bagus ya, nggak boleh terunggah juga. Nggak boleh diunggah karena tak terunggah gitu. Oke, sekali lagi ya, tabut itu bisa peti, bisa kotak. Pahami ya. Sorry. Ya, bisa peti, bisa kotak. Ini dia. Nanti kamu tajak ke sini ke Quran surat Toha. Ya. Oke. Sekarang aku ada diksi begini ya. Ini udah paham ya? Tabut itu bisa peti, bisa kotak. Aku kasih penjelasan cerita itu seperti ini ya. Misalkan ada koruptor lah ya, yang paling gampang kan sekarang koruptor ya. Yang ada koruptor berapa triliun itu hukumannya cuman berapa gitu. Mbok ya aku aja dihukum 1 tahun terus dikasih 1 triliun. Mau aku, nggak usah 300 triliun. Bos beti saya hukum 1 tahun kasih 1 triliun. Mau aku, tanda tangan kita sekarang di sini. Karena selama hidupku belum tentu aku bisa mengumpulkan duit 1 triliun gitu. Wes gak apa-apa wes. Bisa dengan anak istri 1 tahun ya di penjara tapi dapat uang 1 triliun. Mau gue. Kadang-kadang juga keadilan kita ini heran. Yang repot lagi ya itu ini ada anak main mercon ya karena tahun baru sisa tadi malam. Apakah benar-benar si itu memang pelaku korupsinya atau ada yang di balik layar? Harusnya dilihat di balik layarnya itu siapa. Gitu ya. Nah, kita aku sekarang kan triliunan itu kan yang dikorupsi itu kan sedang marah. Aku ambil contoh itulah ya. Jadi aku ngambil contoh-contoh dari keseharian kita yang lagi viral supaya otakmu itu gampang menerima. Misalkan begini. Dia koruptor ya. Dia merasa aman ya. Karena kasus korupsinya itu ya dipeti eskan. Namun di akhirat nanti dia akan mendapatkan apa yang dia dapatkan karena kebaikan akan berbalas dengan kebaikan, keburukan akan berbalas dengan keburukan dia. Tapi ini aja dulu ya, karena kalau gitu terlalu panjang nanti. Dia merasa aman karena kasusnya dipeti eskan. Jadi koruptor itu merasa aman di dunia ini ya. Gue ngomong di akhirat nanti. Karena kasusnya dia dipeti eskan. Yang gue tanya, lu memahami peti ini seperti apa? Peti ini loh. Lu memahami peti ini seperti apa? Apakah ada peti dan itu peti itu terbuat dari es gitu? Atau peti untuk nyimpan es gitu? Atau kulkas gitu? Otakmu gitu? Jadi dia merasa aman karena kasusnya di peti eskan. Terus peti itu lu pahami secara harafiah gitu. Ada peti dari es atau peti tempat nyimpan es. Terus kasusnya itu dimasuk ke peti itu. Coba. Lu pikir. Lu pikir. Supaya tertrigger otakmu untuk nanti aku ajak ayo kita berpikir kritis tentang
tafsiran-tafsiran, terjemahan-terjemahan yang ada ya, supaya bersih dari pemahaman Bible, sehingga kita bisa mengatakan Al-Qur'an itu tidak mengcopy paste Bible. Al-Qur'an itu meluruskan kitab-kitab yang terdahulu. Kalau sudah benar ya sudah, kalau salah diluruskan sama Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an itu menjadi batu ujian. Tapi tentunya ini kan bagi kita, bagi teman-teman Kristen, teman-teman Yahudi tentunya tidak menerima itu, ya itu monggo-monggo saja, nggak ada masalah Gus ya, nggak ada masalah. Cuman setidaknya setelah kamu ngaji di sini kamu tahu bahwa Al-Qur'an itu tidak mengcopy paste. Contohnya gini aja supaya gampang. Bible mengatakan, meskipun ini diperdebatkan loh ya, apakah benar Yesus itu lahir di kandang domba? Itu masih diperdebatkan loh, tapi kita ikuti aja lah ya. Pemikiran mainstream Kristen, Yesus dilahirkan di kandang domba. Kenapa kok Al-Qur'an bilang Yesus dilahirkan di bawah pohon korma? Berarti kan nggak copy paste itu. Gitu aja gampangnya. Nah, ini kalau ada yang ngomong Al-Qur'an tuh mengcopy paste Bible, kamu goblok apa? Ya, begitu juga nanti di sini, ya, seperti itu, ya. Sekali lagi, dia merasa aman karena kasusnya dipeti eskan. Kemana bayanganmu tuh tentang peti? Apakah dia mutasabiat atau mukamat? Pilihan di tangan lu. Tadi sudah gue jelaskan. Lu mestinya tahu, ya. Oke. Yang kedua, ya, apa ya? Sepak bola ya. Ini yang kemarin kan sepak bola kan marak juga itu kan di Senayan kan mau digelar sepak bola terus ditunda karena apa gitu ya. Sepak bola aja lah ya. Supaya aku pilihkan yang sedang terjadi yang bilang supaya otakmu gampang nerima gitu ya. Kesebelasan kita ya telah maksimal berlatih, akhirnya masuk kotak juga, akhirnya masuk kotak juga. Sama pertanyaan gue, kotak di sini lu pahami seperti apa? Ada kotak gitu ya, entah itu kotak besi, kotak kayu, kotak plastis, urusan elu lah, nggak ngurus gue. Yang penting kotak gitu ya. Terus kesebelasan berarti kan 11 pemain ya, 11 pemain ya, berikut satu kiper dan yang 10 ada yang back, ada yang sayap kanan, sayap kiri dan sebagainya, ada yang jadi kapten gitu ya. Dulu aku paling seneng sepak bola itu Yohanes Auri. Dia sayap kiri atau sayap kanan ya. Nggak tahu kamu udah lahir belum. Yohanes Auri itu dari Irian. Dia kalau bawa bola dari sudut ke sudut itu dia giring nggak bisa dihadang ya, Yohanes Auri. Jadi dulu prestasi sepak bola kita itu lumayan bagus. Dulu, tapi kalau sekarang nggak tahu gue. Nggak ada ceritanya dulu naturalisasi nggak ono. Ya orangnya seperti kita orang Indonesia ini. Ya. Jadi prestasi kita itu semakin lama PSS itu bukan semakin bagus tapi semakin amburadul. Jangan bicara dunia, bicara Asia aja bisa nggak jadi juara Asia? Ya. Oke. Jadi dulu ada namanya Yohanes Auri, ada Iswadi Idris, ada Oyong Lisa, ada Isa Lisa, ada Andi Lala, ada Nobon, itu jagoan dari Medan, ada kipernya Roni Pasla yang itu kemudian dikembari tapi eranya beda, dari Malang ada namanya Ponirin Mekah, itu kiper-kiper top itu. Tapi Ponirin Mekah itu sudah tahun 80-an gue sudah di Malang gitu ya. Kalau zamannya Nobon kan gue masih di Sumatera Utara sana. Itu hebat man kita. Kalau ketemu Malaysia itu jagoannya itu So Ching Aon. Itu Tionghoa ya, kesebelasan Malaysia. Ada lagi kaptennya namanya Santok Singh, itu India itu, kebangsaan orang Malaysia tapi keturunan India gitu. Dulu jago-jago. Pemain sepak bola kita paling kuat tendangannya itu namanya Junaidi Abdillah. Jadi gue ngerti yang dulu-dulu. Sekarang gue nggak tertarik. Sekarang kira itu senangannya nonton bola, gue biarin aja.
Ya, oke. Kesebelasan kita telah maksimal berlatih. Akhirnya masuk kotak juga. Terus lu kira 11 itu dimasukin kotak gitu? Coba. Coba lu pikir. Ya. 11 pemain kesebelasan Indonesia dimasuk no kotak begitu. Maka ya, ini ada pemikiran harafiah atau metafora. Jadi kan gue sudah jelaskan di surat 3 ayat yang ke-7 ada mutasabihat, ada mukamat. Ini mutasabihat atau mukamat? Ini mutasabihat atau mukamat? Kalau ini mutasabihat lu pahami mukamat, bubar. Kalau ini mukamat lu pahami mutasabihat juga bubar. Mutasabihat lu pahami mutasabihat, mukamat lu pahami mukamat. Begitu juga ketika kita belajar Al-Qur'an. Jadi nggak disepelekan. Alah masalah kecil aja kok. Oh, nggak ingat pesan Yesus. Pesan Yesus itu kalau kamu nggak setia terhadap perkara-perkara kecil, jangan harap kamu setia terhadap perkara-perkara besar. Ya, seperti salib itu tadi. Nggak masalah mau disalib begini, yang penting disalib untuk nebus dosa kami. Oh. Peristiwanya aja diragukan kebenarannya yang mana kok mau percaya disalib atau tidak. Ya, jadi jangan menyepelekan ya. Ya. Oke. Sudah ya. Ini sebagai bekal untuk kamu memahami surat ini. Baru satu ayat aja 1 jam 51 menit belum selesai. Ya, sudah ya, tak hapus ya. Cepret. Ini kemarin tuh hujan berjam-jam. Sekarang ini sudah hujan lagi. Akhirnya belum habis. Sudah dinikmati aja ya. Nanti musim hujan suruh berhenti ya nggak bisa. Musim kemarau suruh hujan juga nggak bisa. Ya sudah dinikmati aja. Ya. Apa sudah menjadi sunatullah, keputusan dari Allah. Oke, sekarang buka Al-Qur'anmu. Surat Toha. Ini nanti ada kembarannya di surat Al-Qasas ini ya. Tapi kita kesini aja dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha ya. Itu gimana bukanya nih tuh? Mana mas itu? Waduh. Itunya lagi kemana? Lu gue suruh baca juga nggak ngerti nanti. Tuh ini. Aduh. Gimana ini bukanya? Buka ayatnya tadi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. 20 aku baca Al-Qur'annya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anikzi fihi fit tabut. Ya, tabut ya. Aku sudah jelaskan tadi tabut ya. Fakzi fihi fil yami. Ya, nanti yami juga kita diskusikan. Lu tahu nggak apa itu yami? Ya. Falyulkihil yamu bis sahili yakushu aduwu lil wa aduwulah wa alqaitu alaika mahabbatam minni wa litusna'a ala aini. Ya, kita ke terjemahannya. Gue apa adanya dulu ya. Gue nggak dekonstruksikan dulu. Apa adanya ini. Yaitu letakkanlah dia dalam kurung Musa di dalam peti. Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai dalam kurung Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh dalam kurung Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Ya. Untuk kali ini kita akan diskusikan diksi
tabutnya saja ya. Insya Allah nanti yaminya juga kita diskusikan apa itu yami. Karena ini yang bikin amburadul itu di sini. Karena si Mufasirin itu, si tukang dongeng itu sudah terkontaminasi cerita Israiliyat. Jadi dia tidak tunduk terhadap teks, justru dia menundukkan teks. Itu yang jadi masalah. Maka pada kesempatan ini coba aku tawarkan pemikiran baru, apakah otakmu mau nerima, mau kamu tolak itu urusan kamu. Tapi tampung dulu, pikirkan dulu, baru nanti ambil keputusan. Ya, aku juga enggak apa untungnya gue maksa-maksa lu. Urusan-urusan lu, urusan-urusan gue. Ya, gue hanya menyampaikan aja. Ini loh, pemahaman gue seperti ini dan gue berbeda dengan mufasirin yang top-top itu yang ada di YouTube itu. Ya. Oke. Yaminya nanti ya, yaminya ya. Kita ke tabut dulu. Jadi letakkanlah dia ya. Kalau lisanul arabiannya kan anikzi fihi fit tabuti. Ya gitu ya. Indonesianya kan begini. Aduh. Tek ini. Ini ya. Letakkanlah dia di sini Kanjeng Nabi Musa ya. Letakkanlah dia di dalam nih gaya tulis huruf besar peti. Inilah yang gue bilang tadi tabut. Ya. Tabut. Nih. Bisa kotak, bisa peti. Nih. Yaminya nanti ya, yaminya nanti. Nah, itu juga perlu kita diskusikan karena di situ yang diintervensi oleh si penerjemah, si penafsir akhirnya jadi dongeng. Ini, tuh. Ya, kembali lagi pertanyaan gue. Peti ini lu pahami harafiah atau metafora? Itu. Kalau berdasarkan tren yang ada, ya, sesuai tadi 10 atau 11 urutan-urutan cerita dongeng tadi itu ya, maka mainstream memahami ini peti ya benar-benar peti. Ini tuh ya kalau peti contoh ya. Jadi ada peti dimasukkan ke peti terus dilarung di laut, di yami. Nah, yami itu nanti kita diskusikan apa itu yami. Ya, tapi nanti kesini dulu peti ini. Kalau peti itu ya, supaya otaknya orang-orang ini bisa gampang ngerti gitu. Itu ada airnya tuh. Tuh, ya. Jadi lu pahami seperti peti sungguhan peti gitu. Ini harafiah atau metafora? Ingat surat 3 ayat ke-7 ya. Dalam Al-Qur'an itu ada ya ayat-ayat yang harafiah, metafora, ada yang mukamat atau sahabat. Mukamat itu biasanya berbicara untuk hal-hal yang akidah. Ya, Pak sini. Ya, untuk hal-hal yang akidah itu dia mukamat ya. Bla-blaan apa adanya jadi jelas gitu. Nah ini loh, anggap saja ini peti. Ini peti dari apa jenis itu? Dari plastik gitu. Ya kita nggak diskusikan mau petinya besi, mau petinya plastik, mau petinya kayu, nggak masalah. Terserah saja sakarmu ya. Yang kita masalahkan ketika kamu membaca surat Toha ayat 39, apakah kamu pahami peti itu seperti ini, peti ini? Terus di sini bayi gitu ya, terus dilarung ke sungai gitu. Sekali lagi, lu pahami peti itu seperti ini peti ini peti. Terus bayinya taruh sini terus taruh ke sungai. Jadi benar-benar peti alias lu pahami ayat yang mukamat ini, bukan yang mutasabihat, begitu. Ini tuh taruh sana.
Kalau secara mainstream sih pemahaman seperti itu. Jadi peti ini ya benar-benar peti. Terlepas dia bahannya apa itu bukan termasuk hal yang kita diskusikan ya. Yang kita diskusikan apakah peti itu dipahami secara mukamat atau mutasabihat, di situ aja. Ya. Lu kan sudah gue kasih contoh tadi tentang koruptor tadi. Dia merasa aman karena apa? Kasusnya di peti eskan. Nah, itu peti beneran nggak? Terus tadi satu lagi, kesebelasan kita itu sudah maksimal berlatih ya. Tapi akhirnya masuk kotak juga. Kotak itu kotak beneran atau kotak gimana? Sama dengan ini. Makanya ya, kemarin teman gue belum pernah sih kalau gue ya. Nggak tahu nanti kalau ada tiket dari langit ya, sekalian umroh naik haji terus ke Mesir terus masuk ke Sudan. Itu bosnya Ayah Sope ya, itu Mas Ustadz sopo gue. Duh, teman sendiri kalau pas error lupa namanya. Ipung. Ya, Mas Ustadz Ipung itu sudah ke sana ya. Sampai ke nyusuri Sungai Nil gitu ya. Sampai tembus masuk ke Sudan. Orang-orang sana itu karya sastranya bagus-bagus loh. Ya, jadi karya-karya sastra sebetulnya gini, Mesir itu sebetulnya nggak bisa dibilang Arab. Dia itu Kipti dan lebih cenderung atau lebih dekat ke Afrika. Adapun sekarang itu menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa negara itu kan keputusan politik. Ya, lihat rambutnya Mesir itu kan keriting-keriting gitu ya. Jadi sebetulnya Mesir itu ya lebih cenderung ke Afrika sebetulnya. Ya. Cuman Mesir kan ada yang putih juga ya, kulit putih ya, gitu. Nah, itu kawan kita itu, bos Ayah Sofia itu pernah sampai ke Mesir terus masuk ke Sudan ya, ke sana. Mereka tuh karya sastranya bagus-bagus. Ya, tetapi sebagus apapun karya sastra orang-orang Arab Tengah, Timur Barat Tengah, sorry ya. Kita tidak lagi menyebutnya Timur Tengah, kita menyebutnya Barat Tengah karena kita orang Indonesia, ya. Ini kalau yang di YouTube sudah tahu, yang di TikTok mungkin belum tahu ya. Jadi jangan bilang Timur Tengah, itu kok dilihat dari Inggris, blok. Goblok gue. Ngapain harus tunduk sama orang Inggris? Kita bangsa Indonesia punya eksistensi sendiri kok. Indonesia nyebutnya Barat Tengah karena kita ada di timurnya. Jadi sastrawan Barat Tengah sana itu karya sastranya bagus-bagus. Entoh demikian tidak bisa mengungguli keindahan karya sastra Al-Quranul Karim sebagai kitab yang mulia. Itu loh. Itu salah satu alasan kenapa sih Al-Quran itu kok cukup menarik ya unsur-unsur sastranya. Maka jawabannya karena dia diturunkan ketika manusia di mana tempat dia diturunkan saat itu, yaitu Barat Tengah itu ya, Mekah Madinah khususnya ya, itu sedang gandrung sastra. Itu alasan logiknya gandrung sastra. Maka kalau ada satu kitab yang diturunkan, dia juga harus sastra dan sastranya harus lebih hebat dari sastra-sastra mereka. Ya. Gue pernah sebut itu tuh, kamu bisa nggak tuh di atas buku Tuhan terus sejarah Tuhan, nah itu ya, yang itu kamu ginikan dulu, kamu pindah yang di atas sejarah Tuhan, buku hitam, bukunya siapa tuh, sejarah Tuhan. Jadi Tuhan punya sejarah, siapa namanya itu ya, penulis bagus tapi masih sekuler, dia belum bersahadat. Ya, di buku Abdurrahman Puri lu bisa baca nanti ya. Di situ ketika dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sudah nggak bisa dibendung, ya, maka Arab jelebo itu jelek bodoh, Arab bajingan itu. Jadi kok didakwai Kanjeng Nabi nehi aja itu. Ya. Makanya Islam itu bukan agamanya orang Arab. Kalau agamanya orang Arab, semua orang Arab mesti pada saat itu tidak perlu memberikan perlawanan terhadap dakwah Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan gitu tuh, nanti runtuh itu, taruh bawah. Nah, itu taruh bawah. Ya. Udah cepat sini. Bapak biar bisa menjelaskan. Udah bawa sini wis itu. Ya, itu.
Kamu bisa buka di buku Abdurrahman Puri ya, di sana dijelaskan ketika dakwah Kanjeng Nabi ini kan dapat juara ini. Meskipun aku memberi kritik terhadap buku ini. Ya, di buku ini ya. Gue di halaman berapa ini ya? Ini sudah gue kasih ini tanda-tanda tapi sulit nyarinya. Tapi intinya referensinya di sini, lu bisa cari di sini ya. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah diterima ya, tentunya tidak semua dakwanya diterima dan semakin meluas. Ini kan elite-elite Arab kan bingung gimana nih cara ngatasinnya gitu. Lalu diutus untuk menemui Kanjeng Nabi Muhammad. Salah satu yang diutus itu sastrawannya orang dulu kan. Orang kalau nulis karya sastra itu dilombakan, ditempel-tempelkan di Ka'bah gitu ya. Yang diutus itu bukan kelas kaleng-kaleng, itu sastrawan diutus demi Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad ketika dia datang, Kanjeng Muhammad diam aja. Ya, biasa orang Arab, wahai anak ibuku, wahai anak saudaraku, wahai anak pamanku, itu introduction untuk membuka kalimat keakraban. Ya, kamu mau perempuan, kami pilihkan seluruh Arab ini perempuan paling cantik siapa dan berapa. Kamu mau harta, kami kumpulkan semua harta, kami kasihkan untukmu. Kamu mau jadi pemimpin, kami jadikan raja kamu. Tapi satu syarat, jangan mendakwakan Islam. Nabi Muhammad nehi. Nehi. Ya. Enggak mau. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad itu bukan kemaruk, wedoan, bukan tukmis kata orang Jawa. Kan banyak mendiskreditkan Kanjeng Nabi Muhammad karena banyak istri. Banyak istri itu ada message tertentu di balik itu yang harus kita bedah. Terus katanya menikahi anak kecil, goblok gue. Ya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad memang Don Juan, tukmis itu bahasa Jawa. Don Juan tuh playboy ya. Kan tawaran itu diterima. Mau yang bahenol, mau yang kutilan, kurus tinggi langsing dada rata, mau yang model tinggal ngomong dicari sama petinggi-petinggi Arab saat itu. Syaratnya apa? Stop dakwah Islam. Nabi Muhammad enggak mau. Nanti itu panjang ceritanya ya, sampai nanti yang bulan di tangan kanan, matahari di tangan kiri gitu ya. Nah, aku mau poinnya saja yang perlu. Yang diutus itu sastrawan. Nabi Muhammad diam aja. Jadi Nabi Muhammad ketika dia ngomong, Nabi Muhammad diam. Begitu dia sudah ngomong, selesai ngomong, gantian Kanjeng Nabi Muhammad yang ngomong. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad membaca tuh dihentikan. Apa itu? Iya. Iya. Kenapa? Hidupkan lagi, cepat. Nggak bisa. Sampai tanggal 8. Waduh. Ada keterangannya situ? Ada. Apa katanya? Anda telah menerima peringatan atas pelanggaran pertama Anda. Pelanggaran berikutnya akan berakibat pada pemberian teguran. Ketuk untuk mengetahui pengaruh teguran ini. Kapan ditegur? Pelanggaran perilaku dan ujaran kebencian. Ya sudahlah. Gue belum tuntas jelasin ini. Sudah di-ban. Ini ya begini nih ya resikonya ya. Maksud gue kalau lu nggak setuju ya nggak apa-apa sih, tinggalkan saja channel ini, tapi nggak usah main repot-repot seperti itu. Akhirnya ya begini ya. Ya sudah, sampai di sini dulu ya, dan waktunya juga sudah 1 jam 9 menit ya. Untuk yang di YouTube ya, untuk yang di TikTok nggak tahu ini, aku nggak bisa menjelaskan. Dulu juga aku padahal bukan ujaran kebencian loh ya. Aku ngomong tegas-tegas saja.
Ya apa adanya. Cuma kan kita berhadapan dengan mesin. Akhirnya dan ada laporan atau apa gue nggak tahu lah ya. Akhirnya di-cut seperti ini dulu. Kemarin itu dibatasi penontonnya justru. Padahal namanya dakwah itu kan kita ingin sampai lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang tercerahkan. Tapi ya sudahlah. Kita harus maju terus, nggak boleh terus apapun yang terjadi itu melemahkan dakwah kita ya. Islam itu harus kita sampaikan terus sampai nanti kita menutup mata ya. Dan nanti setelah aku mati ya tentunya ada generasi pendakwah lain dan semoga itu tidak kaleng-kaleng, artinya tahan banting gitu ya. Untuk teman-teman di YouTube, di TikToknya ini nggak bisa mengikuti karena sudah di-cut ya. Ya begitulah ya, faktanya seperti itu. Gue juga nggak tahu. Kalau dulu itu gue hanya gara-gara sebut nama atau apa gitu ya, itu di-banned juga. Akhirnya gue disuruh ganti Sriwil gitu ya. Jadi kalau ngomong dia itu Sriwil gitu. Kalau disebut namanya langsung jeglek. Gitu loh. Karena mesin itu nggak bisa menilai, karena dia nggak punya otak, dia hanya diprogram. Gitu. Seperti harddisk itu kan nggak punya otak tapi nggak punya perasaan untuk menilai. Ini ngomongnya itu ujaran kebencian atau enggak, itu nggak bisa. Kalau manusia bisa ya, seperti ini tadi kan. Gue nggak pernah yang namanya ujaran kebencian gini, tapi dianggap kebencian karena mesin gitu. Mesin itu tidak bisa menilai. Oke, sampai di sini dulu ya. Tentunya untuk teman-teman yang di YouTube ya, yang di TikTok nggak bisa ngikuti ini. Ya begitulah ya, kita mengalami di banned, nggak tahu di banned karena murni di banned oleh TikTok atau karena yang katanya itu ujaran kebencian atau apa, gue nggak tahu lah ya. Yang gue bilang tadi, gue nulis bagus-bagus saja itu di-cut. Ya, yang gue bilang tadi pagi tadi ketika gue kasih komentar teman kita yang ada di Helsinki sana. Itu dihapus. Gue nggak tahu sampai gue tahu ini salahnya di mana gitu supaya gue bisa belajar supaya nggak. Teman-teman gue juga bingung, tambah dia bilang sering gitu gue kadang-kadang kita unggah lagu juga, teman gue kan pemusik ya. Dia unggah lagu gitu ya di-banned. Terus pesannya gimana? Sudah Gus, yang penting jangan bosan-bosan ngunggah aja, nanti lama-lama nggak di-banned. Ya sudah kalau begitu ya. Jadi itu teman-teman YouTube ya, intinya di sini ya, letakkanlah dia di dalam peti. Peti ini akan kita pahami secara harafiah atau metafora, atau punya dia sisi lain yang maksudnya dia berbicara ya dalam bahasa sastra yang metafora, lalu apa maksudnya supaya pemahaman kita itu tidak nyimpang dari apa yang dimauin Quran. Jadi jangan kita memahami Quran karena dongeng sudah masuk, artinya akhirnya jadi dongeng gitu. Ya. Jangan lu kira Sungai Nil itu sungai yang berapa meter, itu sungainya besar itu. Cuman kan kita belum bahas sungai, kita bahas petinya dulu, sudah di-banned seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Sampai tanggal berapa tuh di-bannednya? Tanggal 8 berarti nggak bisa main TikTok. Tapi jangan khawatir ya. Tapi handphonenya rusak yang satu. Kalau yang satunya sudah bisa, kita tetap bisa main TikTok ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam bingkai keindahan imanmu. Tapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih untuk teman-teman YouTube dan teman-teman TikTok ya. Untuk di TikTok ya itulah kita menemui kendala di banned ya. Sampai tanggal 8 katanya, semoga bisa ketemu lagi. Ya, sampai di sini dulu ya. Sudah ngaji bareng Gus Putih. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.